Sangat gampang sekali kan, simple banget. Dan perhatikan, tangan juga masih selalu bersih dong. Biar terlihat estetik, maka kita harus merapikannya dengan cara memangkasnya di sisa-sisa bekas pengikatan. Nah, ini cangkokan asam saya sudah berhasil ya. Ini ingin saya perbesar lagi, makanya pembungkusnya saya lepas dan nanti akan saya ganti menggunakan karung. Kita lakukan pembelahan plastik ini dan tanah ini sampai menjadi 2 bagian seperti ini ya. Tuh, sangat mudah sekali bukan? Nah, betul-betul sangat simpel sekali ya. Kita langsung tinggal menempelnya seperti ini. Tuh, jadi udah nggak repot ngisi tanah lagi. Lihat, ini bekas potongannya ya di ujung bawah dan di ujung atas. Kan kelihatan rapi, jadi estetik kan, jadi nggak kelihatan amatiran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seputaran tanaman ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat simpel sekali bagaimana cara mencangkok pohon asam ataupun mencangkok pohon yang lainnya dengan cara yang sangat simpel dan mudah dilakukan. Nah, ini cangkokan asam saya sudah berhasil ya. Ini ingin saya perbesar lagi, makanya pembungkusnya saya lepas dan nanti akan saya ganti menggunakan karung. Nah, kali ini cara mencangkoknya itu justru lebih simpel. Tutorial saya sampai selesai biar nanti tidak gagal paham dan cangkokannya pun dapat menumbuhkan akarnya dengan sangat cepat dan sangat singkat. Nah, caranya itu seperti ini. Kita membutuhkan 1 plastik es yang masih utuh. Kenapa harus menggunakan plastik es? Karena teksturnya itu kenyal dan tidak rapuh. Jika nanti kita tarik seperti ini, itu tidak mudah untuk terputus ataupun jebol. Nah, lalu tanahnya itu kita masukkan terlebih dahulu. Karena gini, kalau mencangkok itu posisi memasukkan tanah, plastik sudah diikat terlebih dahulu itu kan agak rumit, apalagi di medannya ini agak gimana ya, sempit gitu ya. Jadi memasukkan tanah ini ribet. Nah, caranya seperti ini. Masukkan tanah yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk mencangkok. Dan setelah tanah kita masukkan ke dalam kantong plastik, maka kita harus lakukan pengikatan secara kencang ya. Ini harus kencang mengikatnya supaya nanti tanah ini ketika plastiknya kita belah itu tidak berhamburan. Nah, plastik ini jangan dipotong karena nanti ini untuk pengkaitan dia terhadap pohon yang akan kita cangkok. Seperti ini ya. Dan perhatikan plastik ini, maka kita akan melakukan pembelahan yang seperti ini. Kita lakukan pembelahan plastik ini dan tanah ini sampai menjadi 2 bagian seperti ini ya. Tuh, sangat mudah sekali bukan? Nanti kita tinggal langsung menempelkan pada pohon yang akan kita cangkok. Dan ini yuk kita langsung ke pohon yang akan kita cangkok. Dan ini saya ingin mencontohkan mencangkok pada jambu air. Lihat ya, jambu air ini masih kecil tapi dia sudah berbuah. Nah, kebetulan juga ini arahnya ke sawah, maka saya akan pergunakan untuk sampel mencangkok. Cara mencangkok yang benar, ini kita harus melukainya secara melingkar seperti ini ya. Kita lakukan penyayatan secara melingkar dan jangan disayat dulu kulitnya ya. Pastikan nanti memotongnya ini nanti harus benar-benar rapi biar kelihatan estetik gitu. Terus kemudian di bagian bawah ini juga langsung kita lingkari menggunakan pisau secara melingkar. Setelah semuanya kita pastikan ini sudah bertemu ya. Lalu kita lakukan sebuah penyayatan, arahnya itu ke atas terlebih dahulu. Jadi jangan langsung keseluruhan. Ini kita dapat melakukan separuh-separuh seperti ini. Dan tidak perlu nunggu besok untuk menempelkan media tanahnya gitu ya. Jadi asal kambiumnya ini sudah bersih, mencangkok itu lebih simpel, langsung saja dilakukan pencangkokan. Jadi nggak usah didiamkan dan sebagainya, itu kelamaan ya. Karena pada dasarnya asal pengupasan ini dia betul-betul kambiumnya sampai habis, dia tidak akan mungkin dia kulit tersebut ini akan menyatu kembali. Nih, gini ya, lakukan secara berlawanan. Kalau tadi arahnya dia ke atas ini, sekarang kita ke bawah begini. Jadi separuh-separuh cara melakukannya. Ini sangat mudah sekali untuk dilakukan, bahkan seorang wanita pun bisa ya melakukan ya. Nah, setelah itu
Ini kan ada kambiumnya. Nih, masih ada kambiumnya ya. Jadi harus betul-betul sampai bersih seperti ini. Lihat, ini bekas potongannya ya di ujung bawah dan di ujung atas. Kan kelihatan rapi, jadi estetik kan. Jadi nggak kelihatan amatiran gitu. Takutnya lagi nyangkok di rumah mertua, hasil cangkokannya nanti nggak rapi kan. Jadi untuk setiap seluruh tanaman berbuah, kalau kita mau mencangkok, kambiumnya jangan sampai tersisa. Karena nanti kalau kambiumnya masih ada tersisa, maka kulit seperti ini akan dapat muncul kembali pada bagian yang akan kita cangkok ini. Dan memungkinkan cangkokan itu akan gagal. Jadi yang penting kambiumnya sampai habis dan jangan sampai terlalu dalam. Karena kalau nanti kebangetan dalam juga pohon yang kita cangkok itu justru akan mati. Cukup kambiumnya ini sampai bersih saja. Dan setelah itu yang sudah kita belah ini untuk calon menempelnya menggunakan tanah ini ya, ini sudah tinggal langsung menggantungkan pada pohon tersebut. Ini betul-betul sangat simpel sekali ya. Kita langsung tinggal menempelnya seperti ini. Tuh, jadi udah nggak repot ngisi tanah lagi. Tinggal lakukan pengikatan. Wah, ini sangat luar biasa sekali bukan? Nah, lalu kita dapat menggunakan pengikatnya ini untuk mengamankan terlebih dahulu. Kita ikatkan pada bagian tengah sebelum kita mengikat bagian yang lain. Ini tujuannya supaya nanti ketika kita mengikat bagian atas dan bagian bawah itu tidak rubah pada posisi. Nah, setelah seperti ini, maka di bagian atas ini kita dapat melilitkan sisa dari plastiknya tersebut ya secara melingkar seperti ini. Dan lalu lakukan pengikatan dari plastik yang tadi kita gunakan untuk mengikat di bagian atas. Seperti ini ya, kita lakukan secara terbalik seperti ini supaya nanti kita mudah untuk mengikatnya. Tuh, sangat gampang sekali kan? Simple banget. Dan perhatikan tangan juga masih selalu bersih dong. Dan lalu kita tinggal berfokus pada bagian bawah ini. Jangan sampai nanti cangkokan ini goyang karena dapat mengakibatkan akarnya akan terputus dan nanti akan mati cangkokan kita ya. Kita lakukan sebuah pengikatan seperti ini sampai betul-betul kita pastikan cangkokan ini kuat ya. Lihat ini. Dan kita dapat mengikatnya. Jika dirasa masih kurang kuat, kita dapat melakukan pengikatan kembali pada bagian yang di bawahnya ini ya. Supaya nanti dia nggak gerak kayak gini. Aman sudah ya. Kita tinggal mengunci satu lagi di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan pengikatan. Nanti dia akan lebih merekat ketika kita sudah lakukan penyiraman. Lagi manfaat daripada belahan tersebut, kita taruh di bagian atas karena kenapa? Ketika kita melakukan penyiraman sehingga belahan ini yang di bagian atas ini nanti sudah dapat menampung air untuk membasahi media tanam ini. Nah, biar terlihat estetik maka kita harus merapikannya dengan cara memangkasnya di sisa-sisa bekas pengikatan biar nanti kelihatan tidak compang-camping ya. Jadi tanaman itu masih terlihat keindahannya. Nah, seperti ini. Setelah semuanya kita pastikan ini tidak goyah seperti ini, baru kita lakukan penusukan untuk celah-celah air supaya bisa masuk. Yang kita butuhkan adalah paku atau dapat menggunakan kawat dan kita dapat menusuknya. Nanti tujuannya adalah supaya air itu mudah masuk ya, sehingga media cangkokan kita ini akan tetap selalu terjaga kelembapannya. Di samping itu juga supaya sirkulasi udara yang keluar masuk itu akan lebih benar-benar terjaga. Nah, seperti ini saya rasa ini sudah gampang sekali ya untuk difahami dari yang saya lakukan. Nah, cara mencangkok seperti ini sangat mudah untuk dilakukan. Jangan lupa, jikalau media cangkok kita itu mengalami kekeringan, kita harus menyiraminya. Atau kalau tidak, kita dapat menggunakan botol aqua ya. Nanti bisa kita berikan celah supaya dia menetes gitu aja ya. Supaya cangkokan kita itu terbasahi dalam setiap saat. Itu akan memungkinkan akar segera muncul dengan sangat lebat. Baik, kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya seputaran tentang tutorial. Salam cinta tanaman.